Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah JKI Yehova Ministry. Saya yakin dan percaya sukacita damai sejahtera terus melingkupi setiap kita. Amin. Kita akan persiapkan diri kita untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Kita layakkan, kita minta Tuhan layakkan setiap kita menghadap tahta hadirat-Nya. Kita bersatu hati. Tuhan, terima kasih untuk satu hari yang Tuhan percayakan buat kami. Sungguh kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan masih mengasihi setiap kami. Kami boleh bangun saat ini Tuhan penuh dengan sukacita, dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap memulai hari ini bersama Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya bahwasanya kami punya Tuhan yang besar, yang mampu melakukan segala sesuatu yang kami pandang tidak mampu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami Tuhan memohon Engkau layakkan setiap kami ya Allah Roh Kudus untuk terima perjamuan kudus-Mu. Dan kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu sangat luar biasa buat kami. Dengan apakah kami membalas cinta kasih-Mu Tuhan, selain memberikan penyembahan dan hidup kami ini Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu.
punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengadakan mujizat, yang sanggup membela kami. Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Kau Yesus kami terlebih besar dari segala apapun. Oh Yesus. Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Yesus, Engkau Tuhan yang hebat. Tuhan, Kau terlebih besar, Tuhan. Yesus, Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus, Kau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Kami miliki Tuhan yang besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus
besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang punya kuasa besar. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk mendeklar bahwa Tuhanlah yang terbesar untuk atas hidup kami. Di dalam-Mu Tuhan, kami peroleh kemenangan yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami yang besar ada di pihak kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan kita besar bersama saya katakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Di masa-masa sulit atau di masa-masa suka dan duka, kita tetap ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan terus menyertai kita. Dia Tuhan Immanuel yang tak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu memampukan kita. Kita saat ini, Saudara, Bapak, Ibu sekalian, kita memujikan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Untuk kita ungkapkan rasa syukur kita kepadanya. Sebab Dia yang melindungi kita, Dia menaungi kita dengan sayapnya. Sungguh Tuhan itu baik. Sungguh Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan terus ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan selalu peduli akan kehidupan kita semua. Dia Allah yang pedulikan kita. Dalam badai, dalam segala apapun bentuk pencobaan, Tuhan selalu ada. Sebab itu Dia katakan pencobaan kita tidak melampaui batas kemampuan kita. Tuhan sangat baik. Dia Tuhan kita yang baik. Tuhan Yesus namanya yang kita percaya. Mari kita Bapak Ibu kita sambut dengan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di
Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Dia yang naungi kita, Tuhanlah yang menaungimu di setiap masa hidupmu. Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan atas segala perbuatanmu. Ajaib Kau Tuhan. Kau yang sungguh mengasihi kami. Berjalan bersamaku. Yang tak pernah tinggalkanku. Kami kan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, Bapa Raja semesta, kami tenang di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat, yang patut kita sembah, yang dimuliakan di bumi dan di surga. Haleluya. Oh. Haleluya Tuhan. Inilah sembah pujian kami untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena hanya Kau yang layak disembah dan dimuliakan. Hanya bagi-Mu hormat kemuliaan selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami akan duduk tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Semua yang terucap dari bibir lidah hamba-Mu, kami yakin dan percaya itu adalah dari Tuhan. Untuk kami dengarkan dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada sukacita hari ini? Pastinya ada. Puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan ya. Saya mau melanjutkan di dalam 7 roh Allah yang sudah beberapa kali kita mengupas satu persatu. Dan pengupasan yang hari ini di bagian yang kelima yaitu roh keperkasaan. Dari 7 roh Allah ini yang saya ambil dari Wahyu 1 ayat yang keempat.
Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kalian semuanya dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta Allah. Amin. Saya mengambilnya dari sana. Kita sekarang masuk yang kelima ya. Kita masuk yang kelima, yaitu di dalam roh keperkasaan. Ketika kita mengerti di dalam roh keperkasaan ini apa sih gitu. Dalam roh keperkasaan itu adalah roh Tuhan yang kelima. Roh ini selalu dikaitkan dengan Simson, kekuatan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada Simson, yang namanya telah menjadi sama dengan kekuatan. Karena itu untuk mendapatkan gambarannya di dalam pikiran kita tentang bagaimana cara roh keperkasaan itu bekerja, marilah kita sekarang menelaah beberapa prestasi Simson yang istimewa. Masih ingat ya dengan cerita-cerita Simson? Yuk kita masuk dalam ayat-ayatnya, ayat-ayat firman Tuhannya. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang kelima. Kita baca sampai ayat yang ke-9. Tolong bisa diperhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Udah lama ya gak ketemu saya. Saya sakit Bapak Ibu, tapi puji Tuhan sekarang sudah sehat walafiat. Kembali lagi gitu ya bersama dengan Bapak Ibu. Hakim-Hakim 14 ayat 5. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Saudara takut enggak dengan singa? Pasti takut ya, dengan kucing garong aja takut, apalagi dengan singa. Wow, mengerikan banget, mengerikan sekali. Jadi ketakutan, orang biasa ayah dan ibunya Simson takut-takut. Simsonnya, kita lanjut aja firmannya di ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, atas Simson. Jadi ketakutan orang, jangan Simson, jangan Simson. Tetapi Simson dikuasai dengan roh Tuhan yang hebat, menguasai Simson. Tidak ada rasa takut sedikit pun buat Simson. Keberanian yang luar biasa itu ada pada Simson. Dan apa yang terjadi kita terus membacanya ya. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa. Bayangkan, saudara pernah beleh ayam, potong ayam. Terus dimasukkan ke tempat air yang mendidih, lalu dicabut-cabut bulunya. Simson pun melakukan hal yang sama, dia mencabik-cabik singa ini dengan tidak ada rasa takut. Dia berkuasa luar biasa. Kekuasaan Simson itu tiada yang bisa menandinginya. Tetapi ingat akhir, siapa yang ingat dengan cerita Simson? Akhir dari cerita Simson, kekalahan Simson hanya kepada seorang cewek. Bukan kepada singa tetapi cewek. Nah, ada anak yang masih muda. Keperkasaanmu jangan dikalahkan hanya karena seorang wanita. Amin. Engkau harus tetap perkasa, harus menjadi imam di dalam keluargamu seperti semasa mudamu. Jadi apapun yang terjadi jangan katut sama cewek. Lanjut firman Tuhan ya. Dia dicabik-cabik dan tanpa apa-apa, di tangan Simson itu tidak memakai peralatan apa-apa. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya atau yang dilakukannya itu. Simson diam, menyimpan semuanya sebagai rahasia pribadinya dia. Bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak diceritakan sama sekali. Dengan dia bertengkar dengan singa tidak diceritakan. Dia tidak mau menyaksikan ini kepada ayah dan ibunya. Suatu rahasia buat Simson, dia simpan sendiri. Hanya Allah, hanya Tuhan dan Simson yang mengetahui ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman pandemi seperti ini begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kalian sebagai hamba-hamba Allah, jadilah kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan engkau simpan, sampaikan kepada teman-temanmu bahwa begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan saudara.
Amin. Yang melayani bukan hanya pendeta, orang-orang biasa yang membawa, yang memperkenalkan kepada Yesus, Sang Juru Selamat dan penebus dosa umat manusia. Dan selalu membuat mujizat demi mujizat, perlu dan layak patut untuk saudara perkenalkan kepada sahabat-sahabatmu. Amin. Jangan menyimpan seperti Simson, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan dan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan saudara. Amin. Lanjut kita ke ayat yang ke-7. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Wow. Ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Di ayat yang ke-9, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Jadi ini dirahasiakan juga. Simson penuh dengan rahasia, tetapi yang membuat sesuatu kelemahan buat dia di ayat yang ke-7. Tolong bisa diulang kembali ya, kita baca di ayat yang ke-7 tadi ya. Maka pergilah Simson ke sana, ke tempat itu. Lalu bercakap-cakap dengan perempuan, di sana dia bertemu dengan seorang perempuan sebab Simson suka kepadanya. Saudara yang tahu siapa nama perempuan itu nanti saudara dapat hadiah. Haleluya. Nah, kita lanjut ke dalam firman Tuhan ya. Di dalam roh keperkasaan ini itu menyangkut kekuatan yang supranatural. Kekuatan yang begitu hebatnya. Sampai-sampai Simson membunuh seekor singa dan sekumpulan lebah yang bersarang di bangkai singa itu menyediakan madu bagi Simson. Itu sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi ya manusia-manusia yang biasa ini. Aduh, tetapi Allah begitu luar biasa untuk dia, untuk Simson. Nah, dari peristiwa ini saudara dikasih Tuhan, kita bisa memiliki sebuah pepatah. Dari yang kuat keluar yang manis. Dari kekuatan itu akan keluar yang manis. Apa sih Bu maksudnya? Dari kekuatan yang engkau dapatkan ketika engkau menghadapi masalah persoalan, engkau kuat. Percayalah, engkau akan menikmati kemanisannya. Dari hal yang engkau lemah tidak berdaya. Begitu banyak orang yang mengatakan wang wong bagaikan lebah ya, bagaikan lebah suaranya wong. Apakah tidak ada komentar ketika saya sakit beberapa minggu ini banyak saudara wong. Tapi puji Tuhan ada kemanisan yang keluar dari sana. Indah sekali. Luar biasa Tuhan itu. Dari yang kuat keluar yang manis. Kita harus ingin menjadi manis. Amin. Saudara mau menjadi yang manis? Yang terenak, yang terindah, ramah dan mampu menunjukkan kemanisan itu kepada semua orang. Ada kelembutan di sana dan ada kebaikan Kristus di sana tanpa memandang siapa orang-orang itu. Ketika engkau dalam keadaan yang lemah, di atas tempat tidurmu engkau tetap melayani Tuhan. Ada nikmat dan sejahtera yang dirasakan oleh orang lain. Dari kelemahanmu engkau memiliki kekuatan ekstra dari Tuhan. Dan kemanisan ini boleh mereka rasakan karena kelembutan hati Kristus ada di dalam saudara. Tetap lakukan yang terbaik untuk semuanya. Amin. Tuhan itu luar biasa. Sungguh dahsyat ya. Sungguh Tuhan itu dahsyat dan luar biasa.
kasih Bapa tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan saudara dan saya dan kita semuanya. Itu tadi di dalam roh apa? Roh keperkasaan yang kelima ya. Sekarang kita masuk di dalam yang keenam. Di dalam roh Tuhan yang keenam yaitu roh pengenalan atau roh pengetahuan. Saya mengambil dari Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, ini pelayanan Filipus, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Firman Tuhan dituliskan demikian di ayat yang ke-48. Kata Natanael kepadanya, kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, kepada Natanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ayat berikutnya, kata Natanael kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah. Begitu kuat dan percaya, begitu roh Allah menguasai di dalam Natanael, sehingga tidak ada kepalsuan sedikit pun keluar dari hatinya, keluar dari mulutnya, dan dia mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Israel. Dengan iman yang kuat, dengan iman yang percaya. Dan ini yang mau saya katakan kepada saudara, kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, jangan ada keraguan, sehingga saudara di hadapan Allah Bapa, di hadapan roh Tuhan, di hadapan roh kebenaran, di hadapan Roh Kudus, engkau seperti Natanael yang tidak memiliki keraguan apapun. Amin. Saudara mau untuk melepaskan semua keraguan? Banyak loh anak-anak Tuhan ketika dia didatangkan, semoga ya Bu, saya katakan tidak ada semoga. Pasti di dalam nama Yesus kamu akan mendapatkan jalan keluar. Pasti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan disembuhkan. Akan itu bukan mengatakan tidak pasti, akan ada jeda waktu. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Tetapi kepastian itu sungguh nyata, pasti akan tertolong, pasti akan mendapatkan, pasti akan disembuhkan. Ada jeda, jedanya Tuhan kita tidak tahu, setengah jam, 1 jam, 1 hari, 2 hari, tapi pasti. Amin. Sesuai dengan imanmu, kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Jangan engkau sampai tidak teguh di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus yang kita sebut Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Jelas ya di ayat 49, kita masuk di ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ini adalah janji Tuhan. Ketika Natanael mendapatkan satu jawaban yang Yesus berikan kepadanya, dia mempercayai, aku percaya pada saatnya aku akan melihat suatu hal-hal yang besar. Di dalam alam roh aku bisa melihat, di dalam alam roh aku bisa berperang, di dalam alam roh aku bisa mengerjakan segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata jasmani. Justru di sanalah roh Tuhan bekerja melalui aku. Itu yang ada di dalam hati Natanael, di dalam iman percaya Natanael. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Amin. Jelas ya di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memiliki roh Allah, saudara akan memiliki ketujuh roh Allah ini tinggal di dalam saudara. Sekarang kita masuk ke dalam berikutnya ya. Sekarang kita telah roh keenam dari Tuhan, yaitu roh pengenalan dan pengetahuan. Dan roh ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi roh yang diberikan kepada saudara, ketujuh roh Allah yang diberikan kepada saudara itu bukan dari manusia, bukan dari saudara semedi, bukan dari karena saudara ini mencari,
tetapi itu benar-benar yang diberikan oleh Roh Kudus kepada siapa? Kepada orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan orang baik loh ya. Karena aku sudah menyumbangkan ke panti asuhan, aku menyumbangkan ke panti werda, aku selalu melihat kepada orang miskin, aku selalu memberi kepada pengemis. Bukan. Aku sudah memberikan persembahan persepuluhanku, aku sudah membelikan gereja orang, aku sudah membangunkan gereja, aku sudah mengirimkan dan yang lain sebagainya. Persembahan ini. Bukan. Tetapi orang yang dikenan dan orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan melihat hati dan Tuhan tahu ke depan orang ini sifatnya bagaimana. Karakternya bagaimana, pribadinya bagaimana. Nanti kalau sudah aku percaya dia menjadi sombong. Itu Tuhan gak akan kasih kepercayaan ini. Kepercayaannya yang lain, tetapi kepercayaan yang khusus dari ketujuh roh Allah ini ada pada saudara, ada pada kita yang bisa dipercaya. Ketika kita dipercaya, biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, kemanisan seperti sarang lebah yang ada di dalam bangkai singa. Amin, bisa difahami ya kan hal ini. Ketika saudara ada di sana, saya yakin dan percaya sampai akhir engkau menutup usiamu, Tuhan akan selesaikan suatu pertanggungjawaban di dalam melayani Tuhan dalam ketujuh roh Allah ini. Kita lanjut dulu ya dalam pengetahuan ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia untuk mengetahui peristiwa-peristiwa di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Bukan berarti ahli nujum. Banyak orang yang mengatakan, loh ayo kita ke sana aja, di sana itu lo bisa melihat. Kalau saya ditanya Bu Ida bisa melihat, lo ya bisa, jangan sampai saya nggak bisa melihat gini nanti gitu ya. Untuk melihat saya ini bagaimana, loh ya nggak tahu, nggak bisa. Tetapi kalau saya untuk berdoa dan Roh Kudus akan berbicara tentang kamu, tentang ini, tentang itu, nanti kita berdoa biar Roh Kudus yang datang dan Roh Kudus yang memberikan pengertian dan pengetahuan itu kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau saya ditanya, saya nggak bisa, saya bukan ahli nujum, saya bukan orang paranormal ya, jadi bukan yang seperti itu. Karena ini semua adalah dari Roh Kudus untuk mengetahui peristiwa-peristiwa di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Urapan ini dimanifestasikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus ketika oleh Roh Allah ia melihat Nathanael di bawah sebuah pohon ara. Itu contoh manifestasinya. Tuhan Yesus tahu bagaimana karakter Nathanael, bagaimana sifatnya Nathanael, bagaimana dia. Itu Tuhan tahu semuanya, Yesus tahu semuanya. Kenapa? Karena ketika Nathanael melangkah menghampirinya, menghampiri Yesus, Yesus berkata, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Apakah Ibu Ida juga bisa mengetahui seperti itu? Kalau roh itu turun kepada saya dan memberitahukan kepada saya baru bisa. Tetapi kalau saya sendiri ya nggak bisa. Yang saya lihat misalkan saya bertemu dengan Ibu Hendri. Yang saya lihat ya Ibu Hendri gitu. Bukan hatinya, bukan pikirannya. Ya nggak ngerti Ibu Hendri punya apa, Ibu Hendri pikirnya nggak bisa. Tetapi ketika kita masuk di dalam doa, kita bersama-sama mengetahui pergumulan Ibu Hendri, Roh Kudus yang berbicara. Amin, paham ya? Jadi perbedaan orang paranormal dan orang yang penuh dengan Roh Tuhan itu sangat berbeda. Jadi anak-anak Tuhan tolong jangan sampai salah kalau datang kepada hamba-hamba Tuhan minta didoakan. Jangan katakan delok naku, ya sudah dilihat dengan mata. Tetapi apa yang menjadi masalah persoalan saudara, kita taruh di mezbah Tuhan dan Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kita. Lanjut dulu ya, saya akan lanjutkan ini. Paham ya, apa yang ada di dalam Yesus itu adalah Roh Allah, kepada dia dimanifestasikan dengan jelas, yaitu dengan perjumpaannya dengan Nathanael. Nah, di sini Nathanael bertanya, bagaimana Yesus engkau mengenal aku? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon
arah. Mereka berdua bercakap-cakap. Nathanael juga bingung, kok bisa? Gak kenal aja kagak kok. Kamu bisa tahu. Kenapa kamu bisa tahu aku? Ya, akhirnya Yesus pun mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Itu aja yang disampaikan. Itu saya mengambil ayat ini adalah percakapan mereka, ini adalah manifestasi yang Allah berikan kepada Yesus. Dan manifestasi ini bisa juga diberikan kepada kita semuanya yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sehingga tidak ada kesalahan di sana. Ada amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang masuk yang ke-7. Roh takut akan Tuhan ini adalah yang terakhir dari 7 roh Allah yang terdapat di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-4 tadi. 7 roh takut akan Tuhan. Saya mengambil dalam Kejadian 35 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Akhirnya kita sampai kepada roh yang ke-7 yang adalah roh takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan? Tuhan selalu melihat apa yang kau perbuat. Tuhan selalu melihat apa yang ada dalam pikiranmu. Tuhan selalu melihat apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan selalu melihat apa yang menjadi persoalanmu. Tuhan selalu melihat apa yang menjadi ketidakkekuatanmu. Itu Tuhan lihat semuanya. Jadi lengkaplah sudah. Saudara jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita agungkan dan kita muliakan, Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Di dalam ke-7 roh Allah ini uraian yang begitu sempurna, uraian yang begitu lengkap, uraian yang harus kita mengerti. Amin. Jadi ini adalah pelajaran yang luar biasa. Saya kemarin dari pertama, kedua, ketiga, keempat itu satu persatu karena panjang. Tetapi hari ini selesai sampai yang ke-7 ini. Tuhan itu indah untuk kita. Ya. Roh takut akan Tuhan. Ini adalah urapan yang dicurahkan ke atas suatu bangsa. Komunitas atau individu ini yang diberikan kepada saudara. Urapan ini ditandai oleh keyakinan yang besar akan dosa dan rasa takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah roh yang turun atas orang-orang selama terjadi kebangunan rohani. Dan membuat mereka takut untuk berbuat dosa. Mereka yang dimengertikan oleh firman Tuhan. Mereka yang benar-benar menyimak di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang tidak cuma berlalunya firman Tuhan dalam pendengarannya. Tetapi yang melakukan firman Tuhan. Roh takut akan Tuhan ini ada di dalam mereka. Saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan sabda Allah yang hidup ini, kita benar-benar menghidupi di dalam roh kita. Karena takut akan Tuhan merebut orang tahu, membuat orang tahu apakah ia berada di jalur Allah atau sudah menyimpang. Ini termasuk dengan hikmat yang Tuhan berikan. Mintalah hikmat senantiasa kepada Tuhan. Mari kita buka satu persatu ayatnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya di dalam Kejadian 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi terjadilah suatu pertengkaran dan si Yakub ini lari karena dikejar oleh Esau. Tetapi apa yang terjadi karena dia takut akan Tuhan sehingga dia melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepadanya. Di ayat yang kedua, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Peraturan ini harus ditaati. Ketika kita takut akan Tuhan untuk melakukan kesalahan sekecil ini,
nggak berani. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengerti, melihat, mengetahui apa yang telah kita perbuat. Mungkin kita bisa membohongi suami, mungkin kita bisa membohongi istri, mungkin orang tua bisa membohongi anak, anak bisa membohongi orang tua. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa dibohongi. Semua terbuka, tidak ada sedikit pun yang terselubung. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup benar, kita hidup kudus, jujur di hadapan sesama kita. Karena yang ada di sekeliling kita adalah wakil-wakil Allah. Amin. Saudara jangan menyepelekan Allah, wis paling bojoku tidur, bojoku turus tak tinggali pergi. Ya kesana ngafe, jingkrak sambil rokokan. Ada nggak wanita yang rokokan? Mosok, kok jawabnya banyak gitu ya. Saya melihat ada yang menjawab banyak gitu ya. Sambil sedat, sedut. Lali di sekelilingnya itu ada temannya yang satu gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Sebentar lagi, duk. Orang laki, bluak. Loh, akhirnya apa? Iblis mulai masuk ke sana. Ketika iblis mulai masuk, tidak ada roh yang takut akan Tuhan, merajalelalah. Kelicikan iblis mulai masuk di dalam kehidupan rumah tangga. Kelicikan iblis mulai mengamburadulkan kesejahteraan, kenikmatan, kebahagiaan bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama orang tua. Musnah semuanya hanya karena kesalahan yang kecil yang kita perbuat tanpa sadar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terutama milikilah roh yang takut akan Tuhan. Amin ya. Lanjut firman Tuhan aja sekarang. Kita masuk di ayat yang ketiga. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Ketika kita diutus untuk membuat mezbah, ya kita harus buat mezbah gitu. Karena di dalam mezbah itu ada percakapan secara pribadi dengan Allah, dengan Tuhan yang engkau percayai. Yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diutus oleh Tuhan untuk membuat mezbah, entah itu mezbah keluarga, entah itu mezbah pribadi seorang diri, percayalah ketika engkau jalan buntu, ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau tidak mampu apa-apa, sudah. Jangan kemana-mana, datang di mezbahmu, bersujud di mezbahmu, percayalah engkau akan memperoleh pencerahan. Loh Bu, kalau gitu saya nggak boleh keluar. Saya tidak melarang saudara keluar, tetapi rasakan apa bedanya ketika engkau keluar ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat penghijauan, ke tempat-tempat kafe, itu hanya sementara. Tetapi ketika kita datang di mezbah Tuhan, itu akan membuat kenyamanan, tidurmu enak, tubuhmu enak, besok pagi bangun kita sudah segar. Dan apalagi uangmu tidak berkurang karena tidak akan membayar uang di mezbah. Uang bisa untuk belanja, bukan untuk jalan-jalan. Amin. Tetapi ketika engkau bersuka cita bersama dengan keluargamu, ayo kita pergi sana, beranjaklah karena manusia membutuhkan refreshing. Amin. Tetapi bukan melepas masalah di tempat yang lain, tetapi masalah dibawa ke mezbah Tuhan, di sana ada jawaban. Ketika engkau membawa masalah keluar, itu hanya sementara, mungkin 1-2 jam, setelah itu masalah itu akan datang kembali. Membuat pusing di telinga, di kepala kita. Ingat baik-baik bahwa keperkasaan yang Tuhan berikan itu dahsyat dan luar biasa.
Lanjut, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Dikuburkan semuanya. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dikuburkan, dihabiskannya di sana. Ayat yang kelima, sesudah ia berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Karena apa? Karena ada di dalam mezbah Tuhan, ada di dalam roh yang takut akan Tuhan tadi. Yang keenam, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat 7, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Sungguh luar biasa. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan ya. Apakah hamba Tuhan itu tidak ada masalah? Ada. Terus apakah orang-orang yang di sekeliling hamba Tuhan itu pasti punya ya, kayak saya akan punya gitu ya. Pasti dia akan membawa dengan sukacita seperti itu. Tapi apakah itu menyelesaikan? Ternyata tidak. Ketika kita masuk di dalam mezbah dan ketika kita menerima suatu pelayanan dan menyelesaikan masalah orang lain, itu yang lebih istimewa. Badannya kuat, segar, hatinya penuh sukacita, damai sejahtera. Apa yang tadi mula di atas kepala, lenyap semuanya. Itulah kedahsyatan Tuhan. Itulah yang dimaksud ketujuh roh Allah ketika tinggal di dalam saudara. Haleluya. Kita sudah menyelesaikan sampai yang ketujuh dan nanti untuk minggu berikutnya ketika saya melayani di tempat ini lagi sudah berbeda lagi apa yang akan saya sampaikan. Masih ingat yang pertama roh Tuhan itu di dalam Yesaya 61 ayat 1. Apa mau kita baca? Dibaca, oke. Ayo kita baca sama-sama ya. Yang pertama Yesaya 61 ayat 1 itu berbicara roh Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, ini pelayanan ya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini berbicara tentang pelayanan ketika roh Tuhan ada pada saudara. Yang kedua berbicara di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26a dan Amsal 9 ayat yang ke-10. Kita baca Pengkhotbah 2 ayat 26a. Karena kepada orang yang dikenannya, yang dikenan oleh Allah, ia mengaruniakan hikmat. Amin. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sampai pada yang ketujuh, kita harus memiliki ketakutan akan Tuhan. Amin. Yang keenam, tetap ada ketakutan. Supaya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan mengenal yang maha kudus adalah suatu pengertian. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu roh pengertian. Ada di dalam Daniel 1 ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Begitu sempurnanya ya. Roh nasihat ada di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Siapakah dia yang memiliki roh nasihat? Ayo kita baca sama-sama dan perhatikan dengan baik-baik, dilingkari ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, untuk saudara dan saya. Seorang putra telah diberikan untuk saudara dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus Tuhan namanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wah, sungguh luar biasa. Kita sudah memiliki 7 roh Allah dalam pengertian ini. Saya meminta Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan,
Kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap dirikan misbah bagi Tuhan. Percayalah, masalah persoalanmu, sakit penyakitmu, kedepresianmu akan terselesaikan ketika 7 roh Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Minggu pertama dan kita seperti biasa mengenang akan kematian Kristus di atas kayu salib. Maka persiapkan hati Bapak Ibu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa masing-masing mengampuni, memberkati kepada orang-orang yang sudah menganiaya hati saudara. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa untuk mengampuni orang-orang itu. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kuria lama sikata kaya lama. Hinata kaya nara lama kaya lama kara lama si. Yara lama kara lama ya nara lama kira lama sakara ya nara lama kara lama yara lama si. Bapa, kami tahu kami manusia biasa, kami yang tidak pernah memiliki kemampuan ekstra. Tetapi ketika 7 roh-Mu ada pada kami Bapa, kami akan memiliki roh ekstra yang daripadamu, kekuatan supranatural itu menyertai kami. Sehingga kami mampu melepaskan roh pengampunan kepada setiap orang yang sudah menyakiti hati kami, yang mengecewakan kami, yang membuat kami pahit, semuanya dimusnahkan di dalam nama Yesus. Dan kami belajar Tuhan untuk memberkati orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Karena kami tahu Bapa, pengorbanan-Mu di atas kayu salib sungguh mahal bayarannya. Harga yang telah Kau bayar dengan tunai dan lunas karena dosa kami. Jauh lebih berharga dan berarti daripada orang-orang yang menyakiti kami itu tidak seberapa. Untuk itu Bapa, kami melarut dan meletakkan semua masalah persoalan ke dalam tangan kasih dan tangan kemurahan-Mu sehingga kami pun bisa mengampuni orang-orang ini. Kami mempersiapkan hati kami, diri kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa, sehingga pikiran kami, hati kami, jiwa kami kudus dan benar serta suci di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu perkenanan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Bapa. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Kami bersyukur Bapa. Tiada Kau Tidak mengingat Tuhan akan setiap kesalahan dan dosa kami. kesalahan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa besar kasih
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu. Hanya bagimu. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Pengampunan yang telah kau beri bagi kami, yang sungguh luar biasa Bapa, yang tidak pernah kau perhitungkan akan dosa kesalahan kami. Kau telah melemparkannya ke dalam tubir laut yang sangat dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ini semua kami sujud Terima kami kasih hanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 kasihmu terbesar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua sudah mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus, menikmati tubuh dan darah Kristus. Hosti yang ada di tangan kanan saudara angkat tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu untuk menebus setiap dosa kami. Dan kau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Kau telah membuangnya ke dalam tubir laut yang sangat dalam. Kami percaya Bapa, ketika pengampunan itu kau berikan bagi kami Tuhan, maka semuanya menjadi baik Bapa. Berkat dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keuangan dipulihkan, pikiran yang benar dipulihkan, hal-hal yang tidak benar disingkirkan dari kehidupan setiap kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Setiap bulan kami selalu mengenang di minggu pertama akan pengorbanan-Mu untuk memperbaharui, memperbaiki Tuhan, untuk mengulang kembali mengingat pengorbanan-Mu, pengampunan yang Kau beri, sehingga kami boleh terbebaskan Bapa dari segala kutuk dan pekerjaan iblis yang berusaha menghancurkan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang tertulis dalam firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa hosti yang ada di tangan kananmu yang baru kita pecah-pecahkan bersama, benar-benar ini melambangkan tubuh Kristus yang tercabik untukmu dan untukku? Amin. Mari kita yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pengorbanan yang sangat besar Bapa, yang telah kau lakukan, yang telah kau terima dari Allah Bapa karena cintamu buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasih oleh Yesus, sungguh percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini benar-benar cawan Kristus, darah yang tertumpah di atas kayu salib untuk menyucikan dan menguduskan setiap dosa-dosa kita? Mari kita yang percaya, kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu Bapa. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa. Bapa buat setiap pengorbananmu bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Hari yang istimewa kami boleh mengenang kembali akan pengorbananmu di atas kayu salib. Sehingga kami bisa terus mengintrospeksi diri kami. Dan kami Tuhan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena Kau selalu mengingatkan pengorbananmu, penderitaanmu yang luar biasa bagi kami. Karena dosa kesalahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus hari ini Bapa, terima kasih.
Kami bersyukur berkati anak-anak-Mu Bapa yang sudah mengikuti perjamuan kudus hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara saya yang saya kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar dan kita terima saat ini boleh kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, bahwasanya ada Roh Kudus yang selalu ada buat kita, menjaga setiap kita, memberikan kebahagiaan, memberikan damai sukacita buat kita. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama saya. Kita mengakhiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sungguh Bapa, puji dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Berkat-Mu telah tercurah atas setiap kami. Memampukan kami Tuhan untuk mengatasi segala hal. Memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami anak-anak-Mu yang dalam kelemahan. Cinta-Mu tidak pernah berakhir bagi setiap kami Bapa. Selalu Kau perbaharui setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh Tuhan senantiasa ada pada setiap kami masing-masing. Sehingga kami diberikan kesempurnaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau telah memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Engkau telah memberkati kami dengan perjamuan kudus-Mu Bapa. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu sama yang lain, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang dari sorga. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat ketenangan, berkat kelimpahan, kesempurnaan turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja mereka berada. Semuanya menikmati berkat kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.